Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk semangatnya. Semoga kita selalu semangat. 20 menit ke depan kita akan mengikuti sesi pembelajaran Bapak-Bapak ya. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran untuk hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Pertama, mohon diisi dulu untuk absensi. Untuk peserta hari ini berangkat semua Pak ya. Pak Ardi, Pak Janjang semua ada ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membuka dengan satu kutipan Pak. Kutipan dari Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi kuncinya adalah usaha. Oke, kita mulai Pak ya. Siap. Nah, tak kenal maka tak sayang seperti biasa. Nama saya Nanang Setiawan. Saya lahir dan besar di Jogja Pak ya, Ngeplak, Sleman, Jogja. Kemudian pendidikan saya terakhir D3 Teknik Mesin di UGM. Adapun pengalaman kerja saya, pertama saya bekerja 2008 Pak. 2008 di PT Pama sampai 2010, kemudian 2011 sampai 2012 di PT Indotrak sebagai technical trainer. Nah, baru yang agak lama Pak di PT Buma tahun 2012 sampai 2020. Nah, dari 2020 bisa bareng sama bapak-bapak semua nih di PT GMA, kurang lebih 4 tahun kurang sebulan. Nah, kemudian ini untuk nomor HP dan email saya Pak, kita bisa berkomunikasi, berkorespondasi di situ untuk kedepannya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita mulai dulu untuk safety induction. Safety induction kita mengenai pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Yang pertama, mohon diperhatikan untuk kebersihan dan kerapian pada area tempat kerja, gudang, area B3, kemudian bahan-bahan yang mudah menyala. Untuk absensi tadi udah Pak ya? Sudah. Kemudian kebersihan pada lantai Pak, perhatikan kebersihan ketika Bapak melangkah juga perhatikan. Kemudian jalur rak, kabel, ducting ventilasi, kemudian blower. Kemudian kerapian Pak, kerapian di mana? Misalnya untuk sampah sisa mohon dibuang di tempatnya, dipisahkan untuk 3 warna kita Pak ya, hijau, kuning, dan merah. Kemudian barang yang tidak terpakai, atau barang yang mudah menyala, kemudian juga wajib kita jauhkan dari sumber api. Nah, berhubungan dengan api, kita juga punya proteksi kebakaran Pak, ada di depan. Di masing-masing ruangan ada APAR, dicek fungsi dan masa berlaku, di tag-nya diperhatikan Pak. Nah, yang terakhir untuk sarana jalan keluar, di semua area kita adalah bebas hambatan Pak ya. Area jalan yang ditandai warna hijau. Nah, warna hijau harus bebas hambatan, tidak boleh ada barang di situ. Nah, naruh barangnya di mana? Naruh barangnya di area abu-abu untuk area penyimpanan. Kemudian area kerja ya kita pakai yang warna biru. Artinya ketika ada yang lagi kerja di situ, bapak-bapak jangan berada di area biru Pak. Oke, next ya. Cukup jelas. Nah, kemudian untuk kelancaran aktivitas kita, mari Pak kita sepakati beberapa rule ini. Yang pertama, mohon HP dimatikan. Ya, Bapak HP dimatikan atau cukup silent deh. Silent cukup. Kemudian kalau mau nelpon gimana Pak? Silakan izin, kita jeda sebentar menelpon boleh. Kemudian yang kedua adalah waktu.
waktu kita 20 menit, mohon diingatkan kalau saya terlewat lebih dari 20 menit. Kemudian fire dan toilet Pak, tadi sudah saya jelaskan untuk apar. Untuk toilet di lantai 1 di dombe Pak ya, jadi turun ke lantai bawah baru ke sana arah kanan. Nah, kemudian di masing-masing slide yang keempat, silakan bertanya, feel free Pak, tanya apa aja sehubungan dengan materi di tiap-tiap slide, langsung saja, nggak usah nunggu di belakang. Dan sudah saya bagikan sebelumnya untuk buku, silakan digunakan untuk mencatat seperti itu. Oke, satu lagi untuk master point. Master point, Bapak-bapak juga sudah tahu, adalah tempat berkumpul di area tempat berkumpul pada saat keadaan darurat. Jadi kita sekarang di sini Pak, di dombe di lantai 3, maka ketika ada keadaan darurat, Bapak wajib mengikuti arahan dari tangga, turun kemudian menuju ke arah parkiran depan. Oke Pak ya, mohon dimengerti ya. Oke, mari kita mulai untuk materi kita, materi pokok kita. Nah, ada 3 alat di sini Pak, ya kan? Pak Janjang pernah pakai ini pasti ya? Belum, Pak. Belum pernah juga. Nah, ini disebut common tool, ya kan? Common tool di bahasa kita berarti apa? Alat-alat yang umum, gitu kan? Kemudian ada spesial, namanya spesial berarti dia alat-alat yang khusus, oke? Nah, yang ketiga adalah hydraulic tester. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa saling menggantikan, Pak? Dari nama dia udah berbeda, bentuk dan tujuannya juga pasti berbeda. Terus bagaimana sih cara kita mempersiapkan komponen ini, alat-alat ini agar bisa digunakan maksimal, kemudian digunakan dengan aman. Poinnya itu Pak ya, dapat bekerja dengan maksimal dan juga aman. Nah, karena itu di sini kita akan belajar mengenai menyiapkan tool SST dan hydraulic tester di tempat kerja, mengacu pada judul unit memperbaiki sistem hidrolik dengan kode unit G45 Auto 01005.2. Nah, elemen kompetensi pertama menyiapkan pemeliharaan sistem hidrolik dengan uraian KUK di ranah pengetahuan dapat menjelaskan cara menyiapkan tool SST dan hydraulic tester. Oke. Di tujuan kita Pak, tujuan pelatihan, setelah menyelesaikan pelatihan ini 20 menit ke depan, Bapak-bapak dapat menjelaskan cara menyiapkan tool SST dan hydraulic tester di tempat kerja dengan metode demonstrasi sesuai dengan standar dan prosedur K3 di PT GMA. Ya Pak ya. Jadi acuannya ada standar dan prosedurnya. Seperti itu. Nah, manfaat pelatihannya apa Pak? Manfaat pelatihannya bahwa Bapak peserta mampu menyiapkan tool SST dan hydraulic tester. Nah, pertama kita harus tahu dulu Pak, apa sih tool SST dan hydraulic tester itu? Yang pertama adalah tool. Tool ini adalah alat-alat dasar. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, yang digunakan dalam pekerjaan mekanik. Tool ini sangat penting Pak ya dalam mekanik. Apalah artinya mekanik kalau tanpa tool ini Pak. Termasuk di dalam materi kita ya di sistem hidrolik. Kemudian yang kedua adalah SST. SST itu singkatan dari Special Service Tool. Alat spesial, peralatan spesial. Nah, kenapa harus ada alat spesial? Jadi alat khusus ini dirancang untuk pekerjaan atau tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh tool ini. Dia nggak bisa, maka yang melakukan adalah SST.
Kenapa begitu? Karena pekerjaan itu atau komponen itu membutuhkan alat yang khusus, tidak bisa common tool tadi. Prosedurnya berbeda, kemudian sistemnya juga berbeda, sehingga membutuhkan alat yang khusus. Oke. Nah, SST ini dibuat oleh pabrikan, Pak, produsen ya. Tujuannya jelas untuk dilakukan akurat dan aman. Nah, yang ketiga adalah hydraulic tester. Jadi tool, special tool, sama hydraulic tester. Hydraulic tester untuk apa? Sesuai namanya, untuk mengukur tekanan. Tekanan berarti adalah karena kita bahas hidrolik, maka adalah tekanan hidrolik. Gitu, Pak. Oke ya, bisa dimengerti ya, ada 3 ya. Bisa. Tool, special tool, dan hydraulic tester. Nah, yuk coba kita identifikasi, Pak, apa saja sih tool itu, gitu kan. Nah, tool tadi bersifat umum, artinya gampang ditemui nih. Kalau Bapak ke bawah ketemu mekanik, dia pasti punya toolboxnya, pasti ada salah satu dari ada banyak dari tool itu. Contohnya di sini kita kasih contoh kunci pas. Kunci pas ini untuk mengencangkan, mengendorkan, dia lebih gampang tuh, Pak, karena sifatnya yang fleksibel. Kemudian ada juga obeng, Pak. Obeng jelas untuk mengencangkan, mengendorkan skrup, ya kan? Kemudian ada juga tang. Tang itu untuk memegang, memotong, atau menarik, membengkokkan benda. Gitu. Seperti itu ya, Bapak pasti pernah lihat nih kalau yang tool, karena common, gampang kita temui. Nah, berikutnya adalah SST. Tadi kita bilang SST itu special tool yang memerlukan presisi yang tinggi atau alat umum dia tidak dapat melakukan. Kita contohkan ada puller, Pak. Puller itu untuk menarik. Loh, Pak, kan bisa saja kita tarik tadi pakai tang gitu. Nah, pada komponen tertentu tidak bisa, Pak, karena akan merusak dari si komponen itu. Makanya kita tetap butuh SST gitu. Nah, yang kedua adalah top wrench. Top wrench untuk apa? Top wrench itu untuk mengencangkan baut dagmor dengan standar top tertentu. Loh, Pak, pakai kunci pas bisa? Kunci pas bisa, tetapi kita tidak tahu nih. Kita tidak bisa men-setting topnya. Nah, alat yang bisa digunakan untuk itu adalah top wrench ini. Oke. Kemudian yang ketiga ada bushing installer. Fungsinya jelas untuk memasang bushing. Pak, dipukul palu juga bisa? Ya bisa, tetapi ingat tadi harus digunakan maksimal, kemudian aman. Ketika kita pakai palu tidak maksimal dan tidak aman, yang bagusnya mana? Ya jelas pakai yang SST. Pilih sesuai dengan fungsinya dia. Nah, kemudian apa SST puller bisa dipakai untuk top wrench ya? Tentunya tidak, Pak ya, karena dia spesial ya. Masing-masing komponen itu juga masing-masing kunci itu tool itu hanya digunakan untuk pekerjaan tertentu saja, seperti itu. Yang ketiga adalah hydraulic tester untuk mengukur tekanan hidrolik. Kalau ini teman-teman pasti sudah tahu karena jelas berbeda dengan dua ini. Yang terakhir adalah alat ukur. Seperti itu ya, Pak Jenjang ya. Siap. Nah, yang ketiga, poin materi kita adalah menyiapkan tool SST dan hydraulic tester. Itu, Pak. Ada 3 langkah penting yang harus Bapak-bapak ingat. 3 poin krusialnya, Pak. Yang pertama adalah memeriksa kondisi dari alat. Pastikan dulu, Pak, alatnya dalam kondisi baik, tidak rusak atau aus. Jadi ya dicoba tes fungsi dulu sebelum dipakai, seperti itu.
Yang kedua adalah kalibrasi, Pak. Kalibrasi itu mengembalikan, ya kan? Mengembalikan ke standar awal. Jadi alat setelah digunakan ada kemungkinan dia berubah untuk standar awalnya. Jadi pengukurannya tidak akan akurat, maka perlu dikalibrasi. Digunakan di mana ya tadi? Untuk hidrolik tester, kan alat ukur kita hanya satu tadi, hidrolik tester. Yang ketiga adalah bersihkan. Ya, ini wajib kita bersihkan karena kotoran atau minyak itu akan mengganggu. Selain mengganggu operasi juga safety, Pak, keamanan kita bisa terpeleset. Jadi ada 3, Pak, ya. Memeriksa, kalibrasi, dan membersihkan. 3 itu saja. Nah, tujuannya ini, Pak. Alat bekerja dengan optimal dan aman digunakan. Nah, oke. Jadi dapat kita simpulkan tadi, Pak, ya. Pak Hardi juga ya. Perbedaan dari tool, SST dan hidrolik tester. Tool itu tadi alat yang umum. Kemudian SST adalah alat yang khusus. Nah, terakhir hidrolik tester digunakan sebagai alat ukur hidrolik. Nah, yang kedua, identifikasinya gimana, Pak? Berarti identifikasinya secara fungsi, ya kan? Secara fungsi itu digunakan umum untuk pekerjaan-pekerjaan umum. Jadi ketika ada pekerjaan umum, sudah pasti dia pakai tools. Kalau SST, ketika ada pekerjaan khusus, berarti Bapak bisa tahu itu SST ya dari manual. Dilihat dulu dari manual booknya, Pak, ya. Kemudian dari pekerjaannya, tipe pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah hidrolik tester. Hidrolik tester jelas alat ukur, berarti dia ada gauge, berupa gauge untuk mengukur tekanan tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara menyiapkan tool tadi, Pak. Ada apa aja tadi? Ada 3 ya? 3. Apa saja tadi? Pertama, memeriksa alat. Memeriksa. Yang kedua, kalibrasi. kalibrasi. Apa yang dikalibrasi tadi, Pak? Alat ukur ya? Hidrolik tester. Hidrolik tester, betul, Pak Janjan. Yang ketiga adalah Pembersihan. membersihkan semuanya dulu sebelum Gunakan. dipakai. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk tes kita, Pak. Nah, kita udah tahu bahwa ada perbedaan tadi antara tool, SST, dan hidrolik tester. Kemudian yang kedua, sebutkan cara menyiapkannya. Tadi Bapak-bapak udah review terus, ada 3 cara tadi agar dapat bekerja optimal. Nah, ini tolong diisi, Pak. Diisi ya. Untuk soal EC-nya ada 2, waktunya 3 menit untuk mengisi ini. Sudah, Pak? Oke, cukup ya? Cukup, Pak. Janji waktu habis. Bentar, Pak. Kata terakhir. Oke. Terima. Nah, kemudian untuk evaluasi kita, Pak, saya sudah siapkan tadi yang sudah saya bagikan sebelumnya. Mohon diisi waktunya. Kalau tadi 3 menit untuk teori ini, untuk pilihan ganda ini 2 menit, Pak. Jadi total 5 menit. Silakan dikerjakan di lembar jawab tadi. Oke, silakan. Pak Jajang, oke? Sudah. Mantap. Pak Ardi, Ini, Pak. udah yakin ini Pak Ardi? Udah. Nggak mau berubah? Nggak usah. Bagus. Nanti mengulang kalau pada Oke, kesalahan. terima kasih Pak Jajang, Pak Ardi. 3 soal ya, langsung bisa kita lihat. Mantap nih, bahwa Bapak cukup menguasai materi. Nah, berikutnya Pak,
sebagai materi tambahan, saya memberikan tugas tambahan. Nanti mohon bapak-bapak bisa kerjakan ini. Jadi membuat ringkasan, tolong dibuat ringkasan 2 halaman full, minimal 1200 kata. Mengenai apa Pak? Mengenai pemeliharaan sistem hidrolik. Formatnya tolong dibuat seperti ini biar gampang ya. Tugas tambahan dan nama Bapak. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu Pak, tanggal 24 sebelum jam 23.59. Oke? Di email Pak ya, tolong dikirimkan email. Ada pertanyaan lain? Cukup? Mengenai tugas tambahan? Cukup. Ardi? Oke. Kalau tidak ada Pak, sebelum saya tutup, saya pengen ngasih quote penutup Pak ya, dari Bapak Nelson Mandela. Jadi pendidikan adalah senjata yang ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia. Nah, oke Pak, saya rasa cukup. Ketika ada pertanyaan lanjutan bisa dikomunikasikan di WA saya atau di email tadi. Jangan lupa untuk melipat meja, mematikan AC, lampu, dan membersihkan ruangan. Itu saja terakhir dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Piro, Le?